I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Perkenalkan, nama saya Toman Tamunan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan debat mengenai Pancasila dalam arus sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kami akan membahas mengenai Pancasila, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah menurut kamu keadilan sosial itu sudah bagus atau belum bagi rakyat Indonesia sendiri? Menurut saya belum, karena maraknya pengangguran yang ada di Indonesia ini sangat berdampak bagi masyarakat karena di negara Indonesia memiliki ekonomi yang fantastis dan lebih ke arah tidak banyak pekerjaan. Walaupun kita tahu di Indonesia banyak perusahaan, tapi kita lebih sulit untuk memasuki di mana kita harus mendapatkan S1 dulu. Apalagi kita harus bisa mengetahui banyaknya infrastruktur pembangunan yang ada di Indonesia, dan masyarakat sekitar juga ekonominya sangat terjangkau. Apalagi pemerintah di negara kita ini sangat melihat masyarakat yang terpencil. Apalagi walaupun juga kita harus memiliki tekad yang kuat untuk menjadikan negara Indonesia ini lebih maju dan sukses. Kalau menurut kamu sudah bagus atau belum? Kalau menurut saya sih sudah cukup bagus. Cuman ada beberapa oknum yang membuat keadaan ini di mana keadilan sosial di Indonesia itu nampak terlihat seperti tidak bagus. Contoh nih, soal hukum. Soal hukum di Indonesia itu menurut saya sudah bagus dengan hukumnya, tetapi ada beberapa orang atau oknum yang membuat di mana hukum tersebut jadinya tidak bagus. Seperti kasus suap. Orang ini sudah terkena pidana atau hukuman, tapi pada akhirnya dia kayak menyuap hakim tersebut agar diringankan hukumannya. Akibatnya hukum di Indonesia jadi terlihat tidak bagus. Dan selanjutnya menurut saya bagus karena contoh nih, tentang kebijakan Pak Jokowi mengenai bantuan sosial bagi rakyat miskin. Contoh ada PKH, pada pelajar ada KIPKA, lain-lainnya. Tetapi keadilan sosialnya jadi tidak bagus atau terlihat tidak bagus karena yang tadi, akibat adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari pemerintah sudah diberikan bantuan terhadap rakyat miskin, tapi pada daerah tersebut ada beberapa kepala daerah atau bupati atau wali kota yang berupa oknum yang mengakibatkan bantuan tadi jadi tidak relevan atau tidak sesuai lah pada tepatnya, yang dimana seharusnya dibagikan kepada rakyat miskin. Akibat dari oknum tersebut hanya dibagikan kepada orang-orang tertentu, dan kadang juga bantuan tersebut juga dipotong gitu menurut saya. Kita tahu bahwa sekarang booming-boomingnya pemilihan presiden. Siapa kira-kira lebih cocok presiden yang bakal bisa memperbaiki keadilan sosial dan terutamanya masyarakat miskin? Kalau menurut saya sih ada dua ya yang saya lihat. Tapi ini pendapat saya. Kalau menurut saya ada Prabowo dan Ganjar. Kenapa? Kalau Prabowo sih saya lebih tertarik karena adanya kebijakan dari dia. Dia mengatakan kalau
jika dia terpilih menjadi presiden, dia akan memperbaiki gizi anak dan ibu hamil. Dengan cara gimana? Yaitu dengan cara memberi makan gratis dan susu gratis kepada anak-anak yang mengalami atau yang melalui pendidikan gitu. Oh, contoh nih, kita tahu bahwa keadilan sosial tadi yang saya sebutkan tadi itu ada beberapa oknum. Oknum ini terjadi akibat sumber daya manusia atau SDM di Indonesia ini yang rendah, mengakibatkan oknum-oknum ini terjadi. Jadi menurut saya untuk memperbaiki keadilan sosial ini harus meningkatkan IQ. Dengan cara gimana? Yaitu dengan cara memperbaiki gizi anak dimulai dari dini. Nah ini sesuai dengan kebijakan Pak Prabowo, yaitu memberikan susu gratis kepada anak-anak dan ibu hamil. Kalau Ganjar sih bagus menurut saya. Dia katanya ingin meningkatkan infrastruktur. Infrastruktur ini gimana? Infrastruktur ini akibat adanya infrastruktur ini jadinya seperti yang Topan sebutkan tadi, banyaknya pengangguran dan minimnya lapangan kerja. Jika banyaknya infrastruktur, otomatis akan banyak orang yang akan bekerja. Jika terjadinya infrastruktur atau pembangunan suatu gedung atau yang lain atau sarana dan prasarana, itu menurut saya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut saya tentang pemilihan presiden adalah saya akan memilih Ganjar karena dia sangat bagus dan bisa memajukan negara Indonesia ke depannya untuk lebih sukses lagi di bidang perekonomian, di bidang pekerjaan ataupun yang lainnya. Saya juga memilih Ganjar karena sebuah alasan, tetapi bukan karena saya harus memilih Ganjar, karena dia sangat sudah terbiasa dia di bidang politik. Dia bahkan mantannya gubernur. Oh iya, jadi Gubernur sudah Jawa Timur. Dia sudah punya pengalaman. Jadi dia tahu dampak positif atau negatif untuk memajukan negara ini ke depannya, walaupun dia banyak kurangnya, walaupun juga dia belum betul-betul ingin menjadikan negara ini menjadi negara yang maju, tetapi kita lihat tahun 2024 untuk pemilihan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari debat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.